Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kimia lingkungan pada acara penentuan kadar kalsium. Di sini standar dari SNI yang digunakan pada penentuan kadar Ca2+ atau kalsium itu SNI 06698912 tahun 2004. Selanjutnya, metode pengujian yang digunakan itu titrasi kompleksometri dengan menggunakan titran Na2-EDTA atau dinatrium etilen diamina tetraasetat yang merupakan zat pembentuk kompleks. Selanjutnya ada prinsip pengujian dari penentuan kadar kalsium. Senyawa EDTA akan mengikat ion Ca2+ pada pH 12 hingga 13, di mana ion magnesium akan mengendap dan membentuk hidroksida. Lalu terdapat indikator yang digunakan pada penentuan kadar kalsium, yaitu indikator Murex-Z. Selanjutnya, untuk titik akhir titrasi akan berubah warna dari merah muda menjadi ungu gelap atau ungu membayang. Selanjutnya, terdapat reaksi yang terbentuk pada penentuan kadar kalsium. Sampel air yang mengandung ion Ca2+ akan bereaksi dengan indikator Murex-Z dan akan menghasilkan kalsium Murex-Z kompleks yang berwarna merah muda. Selanjutnya, kalsium Murex-Z kompleks akan dititrasi dengan Na2-EDTA dan terjadi pertukaran ion antara Ca dan Na2 yang akan membentuk kalsium EDTA kompleks dan Murex-Z. Ketika kalsium habis bereaksi dengan EDTA, larutan akan berubah menjadi warna ungu gelap atau ungu membayang. Selanjutnya, terdapat baku mutu yang digunakan pada penentuan kadar kalsium. Standar mutu air minum golongan A dan B nomor 214 KTPS 1991 Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat air minum maksimal yang dianjurkan yaitu 75 mg per liter dan juga maksimal diperbolehkannya sebesar 200 mg per liter. Selanjutnya kami akan memperkenalkan mengenai bahan-bahan yang akan digunakan pada acara kali ini. Oke, yang pertama yaitu ada air sampel. Nah, air sampel ini akan diujikan pada acara kali ini untuk mengetahui kadar kalsium yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada hidroksilamin HCl 3%. Nah, hidroksilamin HCl 3% ini berperan sebagai masking agent yang berfungsi untuk mencegah reaksi logam-logam lain yang berpotensi menjadi pengotor. Nah, selanjutnya yaitu ada KCN 2,5%. KCN 2,5% ini digunakan apabila air sampel yang digunakan keruh. KCN ini berfungsi sebagai pengikat zat-zat pengotor yang dapat mengganggu berjalannya pengujian. Selanjutnya yaitu ada larutan NaOH2n. Nah, larutan NaOH2n ini digunakan untuk menjaga suasana pengujian agar tetap basah, yaitu pH 12 hingga 13. Karena jika pH basah, maka magnesium dapat mengendap menjadi hidroksida. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator Murex-Z. Indikator Murex-Z ini merupakan indikator yang menunjukkan apabila reaksi sudah mencapai titik ekivalen. Oke, yang terakhir yaitu ada Na2-EDTA 0,01 m. Na2-EDTA ini digunakan sebagai titran yang membentuk senyawa kompleks. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan untuk penentuan kadar kalsium. Yang pertama itu ada gelas ukur 10 ml, gelas ukur 50 ml, pipet volum, pipet tetes, ada corong, ada Erlenmeyer, dan juga yang terakhir ada buret statif dan klem.
Selanjutnya kita masuk ke prosedur penentuan kadar Ca2+ atau kalsium. Nah, pada percobaan kali ini menggunakan 2 sampel karena percobaan ini merupakan duplo. Nah, masing-masing kita ambil sampel sebanyak 50 ml. Selanjutnya kita perlu menambahkan hidroksilamin HCl 3% sebanyak 1 ml. Kemudian kita perlu menambahkan KCN 2,5% sebanyak 2 ml. Kemudian kita perlu menambahkan NaOH2n sebanyak 1 ml. Penambahan NaOH ini akan membuat larutan ini bersifat basah sehingga magnesium dapat mengendap sebagai hidroksida dan tidak dapat berikatan dengan EDTA. Selanjutnya kita perlu menambahkan indikator Murexit sebanyak 2-3 tetes.
Nah, penambahan indikator nukleoksid ini akan menyebabkan larutan berwarna seperti merah muda. Selanjutnya kita akan melakukan titrasi. Nah, titrasi ini dilakukan dengan titik awal 60. Titik akhir dari titrasi ini yaitu sebesar 66. Selanjutnya kita akan melakukan titrasi pada sampel kedua dengan titik awal yaitu 62. Nah, titik akhir dari titrasi dari sampel kedua yaitu 68, dan ini hasilnya setelah dititrasi berubah menjadi warna ungu. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan, maka kita mendapatkan beberapa data. Nah, yang pertama yaitu data volume sampel sebesar 50 mili. Lalu yang kedua ada volume larutan standar percobaan pertama, yaitu 6 mili didapatkan dari titik awalnya itu 66 dan titik akhirnya itu 60. Selanjutnya titik yang kedua itu ada 6 mili juga dengan titik awal 68 mili dan titik kedua 62 mili. Berdasarkan 2 kali pengujian itu didapatkan volume larutan standar rata-rata sebesar 6 mili. Kemudian untuk rumus penentuan kadar CA12 itu 1000 per volume sampel dikali volume EDTA dikali molaritas EDTA dan dikali 40. 40 ini didapatkan dari ARCA. Berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung kadar CA-nya dengan volume sampel 50, volume EDTA 6 mili, lalu ada molaritas EDTA sebesar 0,01 m dan ARCA 40. Hasil dari perhitungan yaitu didapatkan hasil kadar CA yang ada di dalam sampel sebesar 48 ppm.